Fly me to the moon and let me play among the stars. Ya, kita merasa susah untuk menurunkan berat badan ketika badan kita beratnya sudah naik. Nah, kalau energi masuk itu kemudian lebih tinggi daripada EM, lebih tinggi dari EK, maka yang terjadi adalah peningkatan berat badan. Dari ini kita bisa tahu sekali bahwa yang bisa diotak-atik biar porsi pengeluarannya besar adalah ya, untuk berarti kita mengalami penurunan berat badan selama puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku, umat manusia seluruh dunia? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk sekedar berbagi ya. Saya kali ini akan berbagi sesuatu yang mendasar, mungkin teoritis sifatnya, tapi penting untuk pemahaman ya khususnya berkaitan dengan berat badan ya. Jadi saya ingin menyampaikan matematika dari kegemukan ya. Jadi biar kita bisa diet, mengurangi berat badan atau menambah berat badan itu dengan pendekatan yang logis ya. Isu berat badan itu sampai sekarang itu luar biasa ya. Obesity itu menjadi masalah gizi ya. Atau obes, masalah gizi itu bukan hanya kurus ya, bukan undernutrition tapi overnutrition juga. Dulu kita sering stunting itu adalah undernutrition. Ya, jadi negara-negara seperti Indonesia itu sudah menghadapi apa yang disebut dengan double burden. Jadi masalah kekurangan dan kelebihan gizi. Saya selalu bilang kekurangan mudah mengatasinya. Kalau itu udah kelebihan gizi itu susah ya untuk membenahinya. Ya, kita merasa susah untuk menurunkan berat badan ketika badan kita beratnya sudah naik. Berat badan ya itu sebenarnya peningkatannya itu disebabkan oleh kita kelebihan energi ya. Jadi kalau kita gemuk itu sebenarnya tumpukan ya kelebihan energi. Energi itu dari mana asalnya? Itu dari makanan. Jadi kita makan itu sebenarnya memasukkan energi ke dalam tubuh kita ya. Kalau dia lebih itu akan disimpan dalam bentuk simpanan energi. Di tubuh kita ada namanya lemak, ada simpanan karbohidrat namanya glikogen, dan simpanan protein. Nah, simpanan glikogen dan simpanan protein, gudang glikogen dan gudang protein kapasitasnya terbatas. Sedangkan gudang atau tempat menyimpan lemak itu hampir tidak terbatas. Jadi kalau Anda mekar itu sebenarnya 70-80% itu adalah karena terjadinya penumpukan lemak ya, karena ya itu yang perlu disadari. Jadi energi yang masuk ya, makanan yang kita makan itu ya akan menghasilkan energi ya. Tentunya yang bersifat sumber energi ya, ada karbohidrat, protein, lemak, dan alkohol. Alkohol juga menghasilkan energi, tapi tidak dibanyak. Saya bahas di ini karena kita tidak minum alkohol. Ya, begitu. Nah, sekarang yang namanya masuk dalam tubuh itu dimakan, nanti di kerongkongan ya, ke mulut, kerongkongan, kemudian di lambung. Nah, di usus halus baru nanti diserap oleh dalam tubuh. Serapnya itu tidak dalam bentuk energi. Jadi kalau karbohidrat ya, itu khususnya diserap, akan yang bisa diserap itu kalau nanti bisa dirubah menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Sementara kalau lemak diserap dalam bentuk asam lemak, protein diserap dalam bentuk asam amino. Nah, nanti di dalam tubuh ya itu akan digunakan. Ya, kalau dia berlebih langsung dia akan disimpan ya, akan disimpan. Tadi karena karbohidrat, cadangan karbohidrat gudangnya dan juga protein gudangnya itu kapasitas terbatas. Kalau dia sudah penuh maka karbohidrat, protein juga akan diubah menjadi lemak.
Jadi tidak aneh kalau penelitian ternyata kegemukan ini berhubungan dengan konsumsi yang tinggi protein. Itu sangat mungkin. Apalagi kalau konsumsi karbohidrat atau sumber-sumber gula. Ya, sekali lagi itu nanti akan disimpan. Dan utamanya yang punya gudang besar adalah lemak. Nah, kemudian idealnya seperti apa? Harusnya energi yang kita makan itu harus kita pakai. Energi keluar. Energi keluar itu, tadi saya jelaskan, terdiri namanya resting energy expenditure. Ini adalah itu energi yang dibutuhkan untuk tubuh untuk beraktif untuk biar tetap bertahan hidup. Biar jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru memompa udara, ginjal untuk menyaring, dan sebagainya. Itu kita butuh energi untuk itu. Itu salah satu kebutuhan energi. Artinya jalan keluar energi itu adalah resting energy expenditure, yaitu energi yang dikeluarkan untuk kebutuhan fisiologis tubuh. Nah, walaupun ini sepertinya sepele, tapi justru ini sampai bisa 80% energi kita itu bisa dikeluarkan untuk itu. Jadi total energi 80% bisa digunakan untuk itu, ya. Nah, kemudian energi yang lain adalah kita makan kan dari misalnya karbohidrat, nasi. Itu kan nasi harus dipecah, dikunyah, kan, ditelan, dicerna biar jadi glukosa, ya kan. Nah, itu baru diserap. Kemudian kelebihan harus disimpan. Untuk proses itu butuh energi. Untuk produksi enzim, ya kan. Semua proses itu membutuhkan ATP, misalnya adenosine trifosfat, ini sumber energi. Jadi makan pun mengeluarkan energi. Ini yang gambaran yang terasa seperti ini. Kita capek, maunya kita cepat energi. Tapi kita makan yang berat-berat, yang kompleks, yang bukan sederhana. Akhirnya habis makan yang terjadi apa? Ngantuk. Mungkin juga di puasa kita disuruh minum yang manis karena dia simple, bisa langsung diserap, tidak membutuhkan energi yang banyak, ya. Jadi tadi sekali lagi diulang dulu, energi untuk kebutuhan fisiologis, kemudian energi untuk mencerna makanan, ya, metabolisme pencernaan metabolisme makanan. Yang ketiga, energi untuk aktivitas. Nah, kalau kita tahu 3 jenis pengeluaran energi, maka kalau kita kelebihan energi, maka kita harus perbesar nih. Ya, perbesar pengeluaran melalui ketiga jalan ini. Yang pertama, resting energy expenditure. Ya, nggak bisa, itu kan kita badan kita ya ini loh. Ya, walaupun bisa dia berubah-ubah ya, tapi itu lebih relatif stabil. Nggak bisa kita memaksakan jantung kita, paru-paru kita mengeluarkan energi banyak, jadi bisa. Ya, masing-masing organ kita itu sudah dihitung, ada datanya, ya, berapa ini yang dikeluarkan. Nggak bisa, artinya kita relatif tidak bisa mengotak-ngatik resting energy expenditure. Jadi pengeluaran kita anggap tepat. Yang kedua, energi untuk pencernaan makanan. Ya, ini juga nggak bisa terlalu biasanya energinya ini sekitar 5-10% dari total energi yang kita. Jadi kalau kita minum 1100 kalori, maka energi yang diperlukan sekitar 10 kalori. Ya, ini juga nggak bisa, makan kita kan segitu-gitu aja, sepiring 2 piring dan menunya akan itu. Memang ya, ada makanan yang bisa memicu termogenesis, ya. Ada pembakaran energi dalam tubuh ada, tapi itu pasti tidak akan banyak merubah pengeluaran energi kita. Dan yang ketiga nih, aktivitas nih yang bisa diatur, ya. Aktivitas, kalau kita lari kan semakin banyak energi, kalau kita malas-malasan ya nggak mengeluarkan energi. Jadi apa kesimpulannya? Kalau kita mau mengeluarkan energi yang sudah berlebih, yang paling mungkin untuk diperbesar pengeluarannya adalah pengeluaran energi yang berhubungan dengan aktivitas. Ini logik kenapa pada semua saran diet itu suruh olahraga. Karena itu yang modifiable namanya, yang bisa dimodifikasi, ya. Itu. Ini saya tunjukkan.
Anda bisa lihat dari gambar grafik ini dari buku Nutrition Modern Nutrition Health and Diseases edisi 11 ya, ini gratis bisa ini. Nah, kita bisa lihat yang satu namanya sedentary, itu ya bermalas-malasan lah istilahnya. Ya, ini 100% total pengeluaran energi. Kemudian pada activity, lihat pada kondisi bermalas-malasan, yang basal resting energy expenditure ya, energi yang untuk fisiologis tadi, itu 75% porsinya. Sedangkan makan itu mungkin ya antara sekitar 5 atau ya 5 lah ya, apa 5 atau 7%. Sedangkan activity-nya itu mungkin sekitar 18%. Nah, tapi dalam keadaan aktif, lihat, porsi energi dari aktivitas itu bisa lebih dari 30%. Sementara dari thermic effect, ya, energi yang dikeluarkan karena makanan itu relatif konstan. Dan porsi energi yang dikeluarkan untuk kebutuhan fisiologis itu prosentasenya menurun tinggal 60. Dari ini kita bisa tahu sekali bahwa yang bisa diotak-atik biar porsi pengeluarannya besar adalah ya untuk beraktivitas. Ini kita bisa lihat besaran energinya ya, malas itu 1800 kilokalori per hari. Orang yang aktif itu bisa sampai 2200. Jadi memang aktivitas itu meningkatkan pengeluaran energi, dan peningkatan itu didominasi oleh pengeluarkan energi ya untuk aktivitas ya. Kemudian yang penting, bagaimana kalau kita ingin kurus. Nah, ini banyak yang ingin tahu nih ya. Bagaimana kita menggunakan persamaan ini agar kita kurus ya. Ya, yang jelas kalau kita sudah gemuk, maka selisih antara energi masuk dikurang energi keluar itu harus negatif. Ya kan? Artinya apa? Makannya disedikitin biar nanti kita kurang energi, akhirnya energi cadangan kita dipakai. Apa yang dirasakan? Ya kurangi makan. Gimana kalau nggak bisa kurangi makan? Pilih makanan yang nilai energinya rendah. Maka ada istilah, makan yang seratnya tinggi. Karena serat itu nggak menghasilkan energi. Ya, makan yang cepat menimbulkan rasa kenyang. Kenapa? Ya biar nggak banyak makan. Karena rasa kenyang itu menyangkut perilaku hormon. Ya, jadi ada makanan tertentu yang bisa merangsang rasa kenyang. Ya, khusus protein misalnya. Protein itu rasa kenyang karena konsumsi protein itu lebih kuat dibandingkan kalau konsumsi yang lain. Ya, jadi sekali lagi, high protein diet itu bagus untuk mengurangi berat badan. Memang kadang masalahnya biasanya makanan sumber protein itu akan itu yang biasanya. Nah, yang kedua apa? Kalau kita memilih jenis makanan, mengurangi makanan, memilih jenis makanan. Yang ketiga apa? Menghambat penyerapan pencernaan makanan. Ya, saya penelitiannya banyak ke arah itu. Jadi nasi pati itu nanti di dalam usus halus itu akan dicerna, diserap sebagai glukosa. Nah, pencernaannya ini melibatkan enzim. Karena itu sebenarnya kita bisa mengimbat enzimnya agar tidak mencerna pati. Kalau nggak dicerna, dia ke usus besar, tidak jadi energi. Ya, nasi seperti apa? Misalnya nasi yang diinapkan. Jadi nasi itu kalau panas itu turunnya terbuka. Kalau kita dinginkan itu akan mengalami namanya retrograsi, ya. Itu menghasilkan pati yang tahan, yang nggak bisa dicerna oleh enzim. Pati nama istilahnya pati resisten tipe 3. Nah, kalau kita bisa merubah nasi kita dengan menjadi patinya resisten, kita makan kenyang dengan itu nggak akan berubah jadi ini, justru kita menjadi serat pangan. Nah, seperti itu ya. Itu. Dan yang lain, lemak misalnya. Lemak itu ya, ini itu juga nanti akan dicerna menjadi asam lemak, melibatkan enzim lipase. Orang bisa mengembangkan bagaimana enzim yang bekerja pada lemak
enzim lipase di saluran pencernaan dihambat. Nah, kalau itu dihambat, maka lemak tidak bisa dicerna, tidak bisa dirubah menjadi asam lemak, tidak bisa masuk dalam tubuh. Dia kekurangan feses. Nah, ada kelemahan kalau kita menghambat penyerapan lemak. Karena lemak ini dibutuhkan untuk menyerap zat gizi yang lain, khususnya zat gizi yang larut dalam lemak. Jadi vitamin A, D, E, K, ya, itu membutuhkan lemak untuk bisa diserap tubuh. Kalau penyerapan lemak itu diganggu, maka ini juga nggak keserap. Jadi kita bisa, efek negatifnya bisa ya masalah defisiensi vitamin larut lemak tadi. Itu. Jadi saya ulangi strateginya apa? Memilih makanan, ya, dengan milih makanan yang energinya rendah. Meningkatkan rasa kenyang dengan memilih makanan yang mudah menciptakan rasa kenyang. Ini contoh yang bagus adalah high protein, jadi makanan dengan protein. Yang ketiga, menghambat penyerapan atau pencernaan makanan. Itu dari sisi kalau kita mengurangi jumlah energi yang masuk. Nah, sekarang kalau kita sudah gemuk, udah lemak, energinya dalam tubuh, udah dalam bentuk lemak, biar dia dipakai, ya tadi dihambat itu, yang guna bisa nggak kira-kira dipercepat, ya, saya makannya tetap, tapi bisa mengeluarkan minyak, bisa tadi aktivitas yang dimodifikasi, banyak olahraga, gak ada minyak itu, lemak itu diluruhkan, udah nempel sana sini, gemuk sana sini, makin keluruh lemak, gak ada kita kencing lemak, gak ada. Harus dibakar, maka namanya termogenesis yang mungkin adalah memicu termogenesis, ya, arti pembakaran lemak itu. Dan ya, itu menurut saya tidak signifikan dibandingkan kalau kita bisa mendorong atau melakukan aktivitas, ya, sehingga jumlah energi yang walaupun kita makannya tetap, tapi energi yang kita keluarkan itu lebih banyak karena kita aktif, dan itu yang paling sehat, ya. Karena apa? Kalau membatasi makanan tadi, kita sebenarnya kan yang lain juga butuh loh. Tapi gara-gara kita makan sedikit, kita kekurangan vitamin, kita kekurangan mineral, kita kekurangan komponen bioaktif, ya. Itu. Jadi kalau kita makannya normal, kita cukupi, sementara energi yang masuk kita bakar, itu yang paling aman. Jadi kita membuang energinya, kita kecukup akan protein, mineral, bioaktif dan sebagainya. Jadi saya kira itu, ya, ini logika paling logis untuk diet pengurangan berat badan. Peningkatan berat badan bagi dia sama aja. Kan tadi berarti M per EK itu harus positif. Artinya yang kita makan harus lebih banyak dari energi yang dikeluarkan. Nah, tapi kalau dengan malas-malas ya nggak bagus juga, ya. Sebenarnya kalau terjadi penumpukan lemak, ya, kalau kita meningkat berat badannya dalam kondisi bermalas-malasan, itu tadi prosentase terbesarnya akan dalam bentuk lemak. Jadi gemuknya gemuk tumpukan lemak, ya. Jadi kita bisa modifikasi, ya, kita berat badan dengan apa? Lean body mass, ya, bukan tumpukan lemak tapi non lemak. Apakah terjadi penambahan massa otot kita itu jauh lebih sehat, ya. Itu peningkatan massa otot itu akan meningkatkan, ya, depot, gudang untuk glikogen, dan itu berarti banyak protein, ya, dan suatu saat dia bisa digunakan untuk energi juga, ya. Kalau ya, energi itu pertama yang dipakai karbohidrat, ya, gula, kemudian kalau habis baru pakai lemak, habis baru pakai protein. Berarti protein itu cadangan terakhir, ya, untuk digunakan, ya. Kalau kita selama berpuasa karena tidak ada suplai, maka itu ada penggunaan lemak tubuh yang tadi, ya. Maka wajar kalau kita mengalami penurunan berat badan selama puasa, ya, karena memang saat jangka panjang itu kita nggak ada suplai energi dan yang itu dibakar, ya, dibakar lemak kita, sehingga cadangan lemak menurun, maka berat badan akan menurun. Baik, saya ingatkan, ya, ini untuk orang-orang yang terobsesi dengan menurunkan berat badan. Ada yang misalnya meminum obat dengan berharap dia kurus, padahal makannya sama tanpa meningkatkan aktivitas. Apa yang terjadi seperti
kemungkinan yang terjadi obat atau jamu apapun itu menghambat pencernaan. Resikonya apa tadi? Karena lemak dia tidak tercerna, maka komponen yang larut lemak itu tidak ikut tercerna. Yang kedua, mungkin orang itu menjadi kehilangan nafsu makan. Jadi yang terjadi aktivitas sama, dia malas makan. Itu juga bahaya. Ingat ya, kita ini mengurangi energi, bukan mengalami semua zat gizi. Jadi kalau nggak makan itu semua zat gizi kita kurangi, maka itu nanti bisa mengakibatkan defisiensi zat besi, zat gizi yang lain. Ya, nah itu hati-hati. Sekali lagi, lemak yang sudah ada dalam tubuh itu tidak mungkin dikencingin lewat kencing, ya. Jadi dia harus ada proses pembakaran. Ya, pembakaran terjadi kalau kita beraktivitas atau kekurangan energi yang masuk ke dalam tubuh. Ya, kalau kita minum obat, malas makan pasti dia kebakar, tapi implikasinya jadi defisiensi zat gizi yang lain. Ya, jadi Anda harus rasional bahwa mengurangi energi itu bukan dengan mengurangi makan, tapi memilih makanan. Makanan yang tadi high protein yang bisa menimbulkan rasa kenyang tapi tetap dalam bentuk makanan. Terus kemudian yang rendah energi, yang densitas energi rendah seperti makanan berserat ya, atau makanan yang mengandung pati resisten tinggi ya, makanan yang kompleks, jangan refine, jangan yang murni kayak tap. Ya, tepung-tepungan itu refined karbohidrat. Itu energinya tinggi. Kemudian gula-gulaan itu mudah sekali diserap sehingga dia mudah meningkatkan energi tubuh ya. Jadi harus lakukan seperti itu. Yang kedua, bagi mereka yang terobsesi meningkatkan berat badan, nggak bisa minum kapsul Anda gemuk. Ya, minum kapsul Anda jadi malas ngapa-ngapain tapi nafsu makannya tinggi. Ya, Anda nggak ngapa-ngapain, tidak olahraga, maka penumpukan lemak yang terjadi. Jadi kalau Anda mau gemuk, makanlah yang bergizi, tetapi cari makanan yang berpeluang dirubah menjadi protein otot tentunya. Jadi high protein juga. Ya, jadi kalau sekedar gemuk tapi gemuk lemak sudahlah. Ya, karena itu akan membebani ya. Nanti susah kita menurunkan. Baik, saya kira itu. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi pedoman lah ya bagi mereka yang takut, yang terobsesi punya badan langsing atau terobsesi ingin badan gemuk ya. Dengan persamaan yang sederhana tadi, insya Allah kita bisa ambil keputusan yang masuk akal tentang langkah-langkah, tentang ya teknik diet yang bisa kita ambil dalam rangka menghasilkan berat badan ideal, tetapi tetap pada kondisi yang prima, ya, prima dalam kondisi yang sehat. Kalau bermanfaat, tolong dibagi, ya, silahkan kita bisa diskusi karena basic yang saya sampaikan adalah informasi ilmiah. Ada bisa debat saya, siapapun ya di komentar. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan. Ya, insya Allah kalau bisa saya jawab dalam bentuk video atau mungkin juga saya balas di komen. Kurang lebih mohon maaf. Walau alam bisyaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.